Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reddy Sutra yang ingin menjelaskan apa itu matris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu matris. Matris adalah bilangan yang terdiri atas baris dan kolom. Nah, di matris terdapat menghitung ordo. Apa itu ordo? Ordo adalah terdiri atas istilahnya baris kali kolom. Yang biasanya ditulis itu adalah A M kali A M kali M. Nah, A ini adalah simbol sebuah ordo. A itu istilah dari ordo, sedangkan M itu adalah istilah dari baris, sedangkan M itu adalah kolom. Tapi kita simpulkan bahwa matriks terdapat ordo itu ditulis A kali M kali A itu adalah sama dengan M kali M, itu adalah sebuah matriks yang terdiri atas baris dan kolom. Dan selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan ordo itu istilahnya dari baris kali kolom. Apa itu baris? Baris itu adalah garis horizontal, sedangkan kolom itu adalah huruf garis vertikal. Nah, contoh ya, contoh ordo 2 kali 1 berarti barisnya terdiri atas 2 dan kolomnya terdiri atas 1. Oke, kita tuliskan dalam bentuk AB. Nah, kalau membuktikan barisnya ada 2 yang horizontal, itu ada 2 ya, ada 2 horizontal, sedangkan vertikalnya ada 1, berarti kolomnya ada 1. Membuktikan bahwa ordo 2 kali 1 itu adalah A, B. Nah, kita bentuk angka. Contoh bentuk angkanya adalah 1, 3. Ini adalah matriks yang terdiri atas ordo 2 kali 1 atau disebut juga memiliki baris 2 baris dan 1 kolom. Selanjutnya saya akan menjelaskan ordo 1 kali 2. 1 kali 2. Nah, 1 kali 2 berarti terdiri atas baris yang 1, kolomnya 2. Nah, kalau ditulis AB itu bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk dari ordo 1 kali 2 yang terdiri atas 1 baris, memiliki horizontal 1 dan memiliki kolom 2, yaitu vertikal 2 ya, vertikal dulu tuh ada 2. Berarti ini membuktikan bahwa ordo 1 kali 2 ini bentuk matriksnya itu adalah seperti ini. Ini terpisah ya, A dan B nya terpisah. Kalau kita bentuk dari angka ya, bentuk ke angka, matriksnya gambarannya seperti ini, 1, 3. Ini adalah gambaran matriks yang terdiri atas baris 1, kolom 2. Nah, membuktikan ini adalah contoh dari ordo 2 kali 1 dan 1 kali 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh yang ketiga, yaitu ordo 2 kali 3. Tadi kan 1 kali 2, 2 kali 1. Nah, sekarang yang terakhir adalah bentuknya ordo 2 kali 3. Kita bilang yang pertama itu adalah baris kali kolom, berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, barisnya itu adalah horizontal, ada 2. Kita buktikan kalau begitu ya, horizontalnya ada 2, membuktikan bahwa barisnya terdiri atas 2 baris. Dan selanjutnya itu kolomnya ada 3. Kolom adalah garis vertikal yang vertikal itu ke bawah ke atas. Nah, ada 1, 2, 3, membuktikan bahwa ordo 2 kali 3 gambaran seperti ini, A, B, C, D, E, F. Nah, kalau kita bentuk angka ordo 2 kali 3, kalau bentuk angkanya kita bentuk sederhana, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, ini adalah bentuk ordo 2 kali 3 yang dari atas angka-angka. Nah, ini ada juga yang dari angka-angkanya. Jadi, ordo 2 kali 3. Dan selanjutnya adalah menentukan nilai matriks sebuah elemen. Nah, di sini ada ordo 2 kali 2. Nah, di sini ada A11, A12, A21, A22. Apa sih maksud dari A11, A12, A21, A22? Itu adalah sebuah nilai matriks yang dari baris 1, kolom 1. Nah, berapakah nilai A ini dari baris 1, kolom 1? Nah, maksudnya itu adalah dari ini adalah nilai sebuah matriks. Nah, tadi kan 1, berarti nilai dari baris 1, kolom 1. Kalau ini nilai A yang terdiri dari baris 1, kolom 2. Sedangkan ini A yang terdiri dari baris 2, kolom 1. A baris 2, kolom 2. Nah, ini adalah sebuah nilai, menentukan sebuah nilai. Nah, saya akan menjelaskan contoh dalam sebuah seperti ini, dalam sebuah angka. Ordo 2 kali 2 dalam bentuk angka 3, 2, 4, 5. Oke, ini dalam bentuk angka. Nah, nanti kita tanya di sini A11, A12, A21, A22. Nah, di sini A11-nya mana? Nah, cara menentukan kan A11 berarti A baris 1, kolom 1. Di mana A1, nilai A1 baris 1, kolom 1? Berarti baris 1, kolom 1. Nah, itu adalah bilangan 3. Berarti nilai dari baris 1, kolom 1 adalah 3. Sedangkan A12 berarti baris 1 adalah 32, kolom 2 adalah 2, berarti nilai A12 itu adalah 2. Nah, selanjutnya elemen A baris 2, kolom 1. Nah, baris 2 sudah akan dijelaskan. Baris itu adalah horizontal, berarti horizontal lurus ke samping adalah 4 dan 5. Oke. Nah, kolomnya adalah 1, kolom 1. Vertikal, kolom itu adalah vertikal, berarti ke bawah ke atas. Nah, vertikal yang pertama adalah 3 dan 4. Tadi kan baris kedua, berarti yang masuk adalah 4. Berarti A21 itu adalah 4. Sedangkan A22 berarti baris 2, kolom 2. Horizontal 2, vertikal 2, berarti yang masuk adalah 5. Ini adalah cara menentukan nilai sebuah matriks dalam sebuah elemen. Berarti di A11 itu adalah 3, A12 itu adalah 2, A21 adalah 4, A22 adalah 5. Itu adalah sebuah menentukan nilai matriks sebuah elemen. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan matriks. Yaitu perhitungan matriks itu terbagi dari 3, perjumlahan, pengurangan, perkalian. Di perjumlahan dan pengurangan, matriks itu mempunyai syarat yang sama. Itu adalah syaratnya adalah ordo matriks harus sama. Ya, berarti syarat dari perjumlahan dan pengurangan, ordo matriks harus sama. Kalau tidak sama, itu bukan termasuk perjumlahan pengurangan untuk perhitungan matriks. Sedangkan perkalian, syarat untuk perkalian dan matriks adalah yang di tengah ini harus sama. Nah, A, B, B, C. Ini kan A ini adalah baris, B ini adalah kolom. Yang kedua, matriks yang kedua, B ini adalah baris, C ini adalah kolom. Berarti matriks yang pertama adalah kolom, baris yang matriks kedua barisnya harus sama. Ya, syaratnya yang di tengah ini harus sama dalam matriks. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soal perjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, selanjutnya itu adalah perjumlahan. Kita lanjut ke contohnya, ya. Contoh ordo. Nah,
A 1 2 3 4, B 3 1 2 0. Nah, contohnya di sini kan ada matriks A 1 2 3 4, matriks B 3 1 2 0. Yang ditanya adalah A tambah B. Nah, di sini syarat tadi kan adalah ordonya harus sama. Kita buktikan. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Berarti matriks A itu adalah ordonya 2 kali 2. Sedangkan yang B barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Berarti B adalah ordonya 2 kali 2. Berarti A dan B itu matriksnya sama. Ordonya sama. Ya, ordonya sama. Nah, kita lanjut ke A dan B. Untuk operasi penjumlahan, kita harus menjumlahkan bilangan baris dan kolom yang sama, ya. Maksudnya adalah A11 A1, A11 harus ditambah A2 A1 B11 A12 tambah B12 A21 tambah B21 A22 B22. Nah, ini syarat untuk menjumlahkan sebuah matriks. Nah, A11 ditambah B11, ya, syaratnya baris dan kolom harus sama. Berarti di sini A11 adalah 1, B11 adalah 3, ya. Nah, berarti yang dijumlahkan harus tepat pada baris dan kolom yang sama. A11 1, B11 3, berarti 1 tambah 3. Selanjutnya A12 itu adalah 2, B12 adalah 1, dan A21 baris 2 kolom 1 3, B21 baris 2 kolom 1 adalah 2, dan sampai seterusnya, kan? Ini nggak usah sebut lagi, dan kita tulis dalam angka. Nah, kalau dalam angka tadi sudah saya bilang harus baris dan kolom yang sama pada matriks A dan B. Yang sama, baris satunya 1 adalah 1 dan 3, berarti 1 tambah 3. Selanjutnya yang 2, baris 2 kolom 2, berarti yang terdiri atas baris 2 dan kolom 2 itu adalah 2 dan 1, berarti 2 tambah 1. Nah, seterusnya baris ke 2 kolom 2 adalah 3 dan 2, 3 tambah 2. Dan 4 itu adalah baris 2 kolom 2. Yang mana yang sama? Berarti adalah 0. 0 dari baris 2 kolom 2, berarti 4 tambah 0. Nah, itulah syarat untuk perjumlahan sebuah matriks. Kita hasilkan 4 3 5 4. Nah, ini adalah hasil dari perjumlahan sebuah matriks, ya. Dari A tambah B adalah hasil dari A tambah B adalah 4 3 5 4. Itu adalah perjumlahan matriks. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengurangan. Pengurangan syaratnya sama pertambahannya, itu ordonya harus sama. Kita langsung ke contoh soal pengurangan. Contoh ordo 2 kali 2. Nah, oke. A 11 21, B 0 5 3 1. Oke. Jadi ditanya itu pengurangan, ya. Ditanya A kurang B, ya. Matriks A dikurang matriks B. Oke. Kita selesaikan. Syarat
pengurangan dan perjumlahan itu bersama, itu harus ditambah dengan baris dan kolom yang sama. Baris dan kolom A11 berarti harus sama barisnya dengan B. Berarti yang B baris 1 kolom 1 adalah 0. Berarti kita langsung tulis saja, karena pengurangan dan penjumlahan itu sama caranya, yaitu baris dan kolom yang dikurangi harus sama. Berarti baris 1 dan kolom 1 itu adalah 1 kalau di A, dan dikurang yang di B baris 1 kolom 1 adalah 0, berarti 1 kurang 0. Seterusnya baris 1 kolom 2 itu adalah 1 dikurang, nah yang di B yang sama baris 1 kolom 2 adalah 5. Seterusnya yang sama adalah 2 kurang 3, dan terakhir baris 2 kolom 2 itu adalah 1. Yang A harus sama dengan B, berarti 1 dikurang 1, dan hasilnya itu adalah 1 min 4 min 1 0. Nah, ini adalah hasil dari matriks A kurang B, ya, hampir sama perjumlahan dan pengurangan, dan dapat disimpulkan pertambahan dan pengurangan, yaitu syaratnya itu pertama ordo harus sama, yang kedua adalah yang ditambah ataupun dikurang nilai tepat yang sama, baris 1 kolom 1 harus dikurang baris 1 kolom 1, berarti dengan tempat yang sama, elemen yang sama. Dan selanjutnya akan lanjut ke perkalian. Oke, selanjutnya ini kan perkalian. Tadi kan syarat sudah dikasih tahu bahwa ini harus sama. Pada matriks pertama terdapat kolom yang harus sama dengan matriks yang kedua pada baris matriks yang kedua. Ini harus sama, ya. Dan syaratnya itu adalah untuk mengalihkan matriks adalah baris kali kolom sesuai dengan syaratnya. Saya akan memberikan contohnya. Contoh matriks yang pertama adalah 1 2 3 4 1 2. Oke, nih apakah bisa dikali? Kita lihat syaratnya adalah kolom ini harus sama dengan baris ini, ya. Kita lihat ini ada 1 2 baris dan 2 kolom, berarti 2 kali 2. Di sini ada 2 baris dan 1 kolom, berarti 2 kali 1. Nah, kita buktikan bahwa apakah ini termasuk operasi perkalian matriks. Nah, ini kan harus sama. Kita lihat di sini. Nah, ini sama 2, berarti syaratnya ini sama, betul, dan bisa dikalikan bahwa ini kolom matriks pertama sama dengan baris matriks yang kedua. Nah, berarti ini adalah bisa dikali dengan matriks. Kita selesaikan. Oke, kita anggap ini adalah matriks A, ini matriks B. Oke, yang ditanya adalah A dikali B. Kita selesaikan. Syaratnya yaitu adalah baris kali kolom, yaitu baris ini dikali kolom. Berarti kita selesaikan. Oke, baris 1 dikali 1 adalah 1. 2 dikali 2 kan syaratnya baris kali kolom, ya. Ini baris nih, ini kolom, berarti dari 1 ke 1 2 ke 2, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. Nah, sekarang ada baris kedua. Oke. Nah, tetap sama baris ini dikali kolom yang kedua, matriks yang kedua, itu matriks B. A kali B itu adalah matriks yang baris kedua ini dikali dengan
kolom yang ini. Oke, 3 kali 1 3, 4 kali 2 8. Nah, ini adalah cara menghitung perkalian matriks ya, yaitu caranya baris kali kolom, baris kali kolom ya. Kita selesaikan 5 11 ya. Nah, ini adalah hasil dari perkalian A kali B, dari matriks A kali B. Nah, ini adalah hasilnya yang kita simpulkan. Itu adalah syaratnya, ini harus sama, dan untuk mengalihkannya adalah baris kali kolom. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu apa itu sih transport. Transport itu adalah mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Ini kita langsung ke contohnya ya. Itu untuk transport itu adalah A ini adalah A B C D nih. Kalau mentransposkan A ini, matriks A ini, kita menggunakan A. Kalau tanda transport adalah T ya, T itu adalah transport. Nah, tadi kan transport itu adalah baris menjadi kolom, yaitu kolom menjadi baris. Nah, ini barisnya nih, barisnya A, B, C, D. Ini ada 2 nih barisnya menjadi kolom. Ini baris. Nah, kita ubah ke kolom, jadinya A, B. A nya masuk sini, B nya sini. Awalnya itu adalah horizontal, berubah menjadi vertikal, atau bisa disebut jadi baris dari kolom. Nah, selanjutnya ada baris kedua, C dan D. Nah, C dan D berubah juga menjadi kolom, itu C, D. Nah, ini adalah transport. Contohnya kita ke contoh A sama dengan 35 74 ya. Nah, nih transformnya nah, nih yang ditanya adalah transform A. Gimana mengerjakannya? Itu adalah A transport sama dengan tadi sudah bilang baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, ini barisnya adalah baris pertama adalah 35 di kolom, jadi 35. 7 dan 4 menjadi kolom, yaitu 7 dan 4. Ini adalah A transport. Nah, kalau matriksnya ada segini, 1 2 3 4 5 6. Nah, gimana mengubah A transportnya? Sama. Jadi ini kan barisnya nih 1 2 3 menjadi kolom, 1 2 3. Nah, ini awalnya baris, ini menjadi kolom. Awalnya horizontal menjadi vertikal. Sama seperti 4 5 6 menjadi horizontal, jadi vertikal ke bawah. 4 5 6. Nah, ini adalah A transport. Kalau ini adalah ordonya 2 kali 3. Nah, kalau setelah ditransportkan berubah jadi barisnya 3, kolomnya 2 ya. Itu membalikan matriks baris dan kolom. Itu adalah disebut transport. Oke, tadi sudah penjumlahan pengurangan perkalian. Selanjutnya kita akan masuk ke
inverse matriks 2 kali 2. Nah, kalau di inverse matriks 2 kali 2 caranya ya udah pasti kalau 2 kali 2 itu adalah matriks persegi. Nah, kalau 2 kali 2 itu adalah matriks persegi. Nah, apa sih rumusnya inverse matriks? Itu rumus A inverse adalah 1 per determinan dikali adjoin. Nah, untuk mencari determinan pada matriks 2 kali 2 adalah A B C D, ini ada matriksnya. Nah, adalah caranya untuk mencari determinan adalah menggunakan diagonal utama itu dikurang diagonal samping. Nah, diagonal utama itu adalah bagian ini. Ini adalah diagonal utama, itu adalah A kali D. Kita tulis di sini A dikali D, diagonal utama. Sedangkan diagonal samping itu adalah B kali C. Nah, ini kan ada tanda kurang B dikali C, berarti B kali C. Nah, itu adalah rumus determinan A. Nah, diagonal utama dikurang diagonal samping, itu A dikali D kurang B kali C. Nah, di sini kan sudah ada 1 per determinan. Nah, gimana sih cari adjoinnya lagi? Oke, untuk mencari adjoin itu adalah contohnya adalah matriks A ini ada A, B, C, D. Untuk mencarinya adalah adjoinnya dengan cara A dan D ini berputar, ya. Diagonal utamanya diputar. D ke A ke D, ya. Nih, diagonal utamanya berputar, ya. Maaf ya. Sekarang diagonal sampingnya itu dikali dengan min, ya. B dan C ini plus dikali min kali C min C, B kali min B, yaitu itulah caranya, yaitu diagonal utamanya diputar, sedangkan di diagonal sampingnya dikali min. Itu mencari adjoin A pada matriks 2 kali 2. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Oke, kita selanjutnya nih contoh soalnya. Pada matriks 2 kali 2 adalah nih, tentukan inverse matriks pada A 4 2 5 3. Nah, gimana cara mencari inverse-nya? Tadi rumusnya adalah A inverse 1 per determinan dikali adjoin. Nah, kita harus mencari determinan dan adjoinnya. Oke, pertama kita cari determinannya. Oke, determinannya adalah determinan A. Oke, tadi determinan A itu adalah diagonal utama dikurang diagonal samping. Oke, kita lihat diagonal utamanya adalah 3 dan 4. Kita kali 3 kali 4 adalah 12. Sedangkan diagonal samping adalah 5 dan 2. Ini 5 dan 2 ini adalah diagonal samping. Jadi 5 kali 2 adalah 10. Berarti 12 kurang 10. Berarti adalah 2. Berarti determinan pada matriks 4 2 5 3 adalah 2. Oke, kita udah dapat determinan tuh. Kita sekarang cari adjoin. Oke, tadi adjoin rumusnya adalah B min B min C A, ya. Jadi diagonal utamanya diputar, diagonal sampingnya dikali min. Oke. Ini kita tulis dulu lah. Kita tulis A-nya adalah 4 2 5 3. Adjoin A sama dengan K. Nah, ini 4 dan 3 nih. Kita putar 4 dan 3. Kita putar berarti 3 4. Nah, udah kita putar. Ini 5 dan 2 dikali min, berarti min 2 min 5 min 2. Nah, ini adalah adjoin A. Kita dapat tuh adjoinnya adalah adjoin A adalah 3 min 2 min 5
4. Selanjutnya kita ke masuk ke sini. Nih, kita masuki. Ya. Kita masuki 1 per. Nah, determinannya adalah determinan A adoi A. Oke, nih. Determinan A-nya adalah 2. Kita sudah ketemu nih. Determinan A-nya adalah 2. Kita tulis di sini 2. Nah, ini adoi A-nya berapa? Kita tulis juga di sini. Berarti 3 min 2 min 5 4. Nah, ini adalah determinannya, ini ajoinya. Oke, selanjutnya kita kali 1 ini dikali ini kali ini, setengah kali 3, setengah kali 2, setengah kali 5, setengah kali 4. Ya. Oh, di sini karena nggak cukup, kita pindahin ke sini. Oke, pindahin ke sini, setengah kali kali 3 adalah 3 per 2. Oke, 3 per 2. Selanjutnya setengah dikali min 2 adalah min 1. Setengah kali min 5 adalah min 5 per 2. Selanjutnya 2 setengah dikali 4 adalah 2. Nah, ini adalah hasil inverse dari A inverse matriks 2 kali 2 dari A4 2 5 3. Ini hasilnya. A inverse-nya adalah 3 2 min 1 min 5 per 2 dan min 2. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kesimpulannya, rumusnya adalah A inverse 1 determinan dikali ajoin. Untuk mencari determinan adalah di diagonal utama dikali diagonal samping, dan untuk mencari ajoin adalah B min A ini A dan D ini adalah diagonal utama dibalik dan diagonal sampingnya dikali min. Ini dibalik, ini dibalik, ini dikali min, ini dikali min, ini dibalik. Ya, untuk mencari ajoin. Dan kalau kita udah dapat determinan dan ajoin, kita masukkan ke rumusnya, itu 1 per determinan dikali ajoin, dan hasilnya A inverse adalah ini 3 per 2 min 1 min 5 per 2 dan 2. Ini adalah inverse matriks 2 kali 2. Oke, seterusnya sekarang itu kita masuk ke inverse matriks 3 kali 3 tadi ya. Inverse 2 kali 2, karena inverse matriks 2 kali 2 dan matriks inverse matriks 3 kali 3 itu berbeda, tapi rumusnya tetap sama, yaitu untuk mencari A inverse adalah 1 per determinan kali ajoin. Apa yang beda? Untuk yang beda adalah mencari determinan dan ajoinnya, itu berbeda dengan matriks 2 kali 2. Kalau determinan itu menggunakan, untuk mencari determinan itu menggunakan saurus. Apa itu saurus? Saurus itu adalah menambahkan bilangan 2 baris kolom dari kolom pertama dan kolom kedua ke depan. Nah, nih kita lihat dari sini. Ini ada matriks A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, baris yang ini dan ini 1 dan 2 ini ditambah, dibuat lagi di daerah kanan. Nah, setelah ini ditambah, kita menggunakan mengalihkan diagonal utama dikali diagonal samping. Tapi ini ada 3 diagonal utamanya dan diagonal sampingnya ada 3 juga. Ini oke, kita cek dulu. Ya, kita. Nah, ini diagonal sampingnya ada A11, A22 kali A33. Ini dikali dengan A11, A22, A33. Ini adalah diagonal utama yang pertama. Yang kedua, A12 dikali A133 dikali A131, yaitu A13 dikali A21 dikali A32. Nah, ini ada 3, berarti diagonal utamanya ada 3 untuk diagonal utama.
Oke, ini sudah diagonal utama. Itu kita mencari diagonal samping. Diagonal sampingnya juga di sini. A31 kali A22. Oke, kita hapus dulu ini biar kelihatan. Oke, nih tadi udah dapat tuh diagonal utamanya. Sekarang diagonal samping ada A31 kali A22 kali A31. Nah, itu A32 dikali A23 dikali A11. Nah, sampai sini juga sampai A33 dikali A21 dikali A12. Nah, berarti kan diagonal utamanya ada 3. Nah, itu diagonal utamanya setelah dikali itu ditambah. Setelah diagonal ini 3 ditambah, yaitu yang diagonal sampingnya juga ikut ditambah dulu. Setelah sudah mendapatkan diagonal utama dan diagonal samping, itu baru menggunakan diagonal utama ditambah diagonal samping, dapatlah itu determinan. Selanjutnya untuk adjoinnya itu adalah adjoin itu sama dengan k-faktor transport, ya. Ini k-faktor adalah syaratnya, yaitu ini ada matriksnya, yaitu M11, M12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, dan 33. Nah, ini syaratnya yaitu dengan menggunakan minor, yaitu menutupi. Nah, M11 kalau kita mencari M11 itu di daerah M11 itu ada plus, berarti kita tutup bagian matriks M11 barisnya dan kolomnya. Nah, ini berapa nih? M22, M23. Yaitu kalau kita mencari M12, kita tutup barisnya dan kolomnya. Dapat tuh M1, 21, M23, M31, M33. Kalau kita mencari M13, baru kita tutup baris M13, tutup kolom M13, berarti sisa M21, M22, M31, M32. Nah, itu cara mencari minor, dan syaratnya dengan cara ini, mengkafaktorkan plus minus plus minus plus minus plus minus plus, ya. Setiap ini dikali dengan k-faktor tersebut ini. Selanjutnya, kalau lebih mudah, kita coba ke contoh soal. Oke, ini kita ke contoh soal. Inverse matriks A 201 312 223. Nah, tadi kan rumusnya inverse adalah 1 per A inverse 1 per determinan dikali adjoin. Nah, kita kan harus mencari determinan dan adjoin. Kita cari determinannya terlebih dahulu, ya. Kita cari determinan pada matriks A tersebut. Mencari determinan menggunakan yaitu kofaktor, yaitu menambahkan bilangan dua kolom ke depan, ya. Yaitu kita masukin dulu bilangan A nya adalah 2 0 1 3 1 2 2 2 3 3. Kita tutup dulu saja. Nah, ini kita tambah dua kolom ini ke depan, 2 0 3 1 2 2. Nah, pada kita tambah untuk mencari determinan, yaitu dengan mengalihkan diagonal utama dikali diagonal samping, itu dengan cara 2 kali 1. Oke, kita langsung masukin. Nih, mencarinya adalah diagonal utama dikali dikurang diagonal samping, ya. 2 dikali 1 dikali 3. Tuh. Setelah dikali, kita tambah. Nih, 0 kali 2 0, 0 kali 0 0. Berarti kita tulis dulu kali-kalinya, ya. 0 2 2. Oke, itu 1 kali 1
besarannya enggak ya, besaran sepertinya 2 kali 1 kali 3 ditambah 0 kali 2 kali 2 ditambah 1 kali 3 kali 2. Nah, ini dapat nih diagonal utamanya. Ini diagonal utamanya kita kurang diagonal samping, yaitu dengan 2 kali 1 dulu, 2 kali 1 kali 1 ditambah 2 kali 2 kali 2 kali 2 ditambah 3 kali 3 kali 0, 3 kali 3 kali 0. Nah, kita kalikan. Ini diagonal utama, ini diagonal samping. Kita tambahkan 2 kali 1 2, 2 kali 3 6, ditambah 0 kali 2 0, 0, 1 kali 2 3, 3 kali 2 6, itu kurang. Nih 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, 2 kali 2 kali 3 kali, yaitu adalah 8, 3 kali 3 9, 9 kali 0 0. Nah, ini dapat nih, kita tambahin lagi, yaitu 6 tambah 0 6 tambah 0 0, 6 tambah 0 6, 6 tambah 6 12, dikurang 2 ditambah 8 10. Nah, berarti determinannya yaitu mendapatkan 12 dikurang 10, hasilnya yaitu adalah 2. Berarti hasil determinan pada matriks A201 312 dan 223 adalah 2. Selanjutnya kita mencari yaitu adjointnya. Adjoint tadi kan sama dengan kofaktor transform. Kita mencari kofaktornya terlebih dahulu dengan cara minor. Ya, kita tulis di sini ya. Di sini determinannya tadi adalah 2. Oke. Kita sudah determinan. Sekarang kita cari koefisien matriks A. Nah, dengan cara memfaktor. Oke. Kita syaratnya tadi sudah dijelaskan sebelumnya dengan cara minor. Itu kita menggunakan dari 2 matriks baris 1 kolom 1 kita tutup, yaitu adalah 1 2 dan 2 3 kita tulis di sini. Oke. Oh ya, sebelum itu kita masuki syaratnya, yaitu plus minus, plus minus, plus minus, plus minus, plus minus, plus. Oke, kita masuki minusnya. Nah, itu tadi adalah 1 2 2 3. Oke, selanjutnya kita cari yang di sini, itu baris 1 kolom 2 kita tutup. Nih, itu ada 0, kita tutup barisnya, kita tutup kolomnya, yaitu kita dapat 3 2 dan 2 dan 3. Berarti kita masuki di sini 3 2 2 3. Oke, itu kita masuki lagi. Yang di sini adalah baris 1 kolom 3. Itu adalah 1. Kita tutup. Yaitu 3 1 2 2. Kita dapat 3 1 2 2. Yaitu kita mencari baris 2 kolom 1. Itu adalah 3. Itu kita tutupi.
nih 3 kan, kita tutup barisnya, kita tutup kolomnya, dapat 0 1 2 3. Kita masukin lagi 0 1 2 3, tutup lagi. Oke, kita masukin lagi. Yang di sini adalah yang di tengah baris 2 kolom 2, itu adalah 1. Kita tutupi satunya, itu, dan kita tutup baris dan kolomnya, itu kita dapat 21 23, 21 23. Kita masukin lagi 21 23, kita masukin lagi. Yang di sini adalah baris 2 kolom 3, kita masuki, itu adalah 2, kita tutup lagi, itu kita dapat 20 22 20 22. Oke, kita cari lagi. Yaitu ini kita tutup. Di sini adalah baris 3 kolom 1, kita tutup, yaitu 2, dapat 0 1 1 2 0 1 1 2. Oke, kita dapat lagi. Nah, itu kita di sini adalah 2, kita tutup, itu kita dapat 2 1 3 2. Oke, nah, itu kita satu lagi nih, itu adalah kolom 3 baris 3 kolom 3, kita tutup. Ini sini nih, yang kita tutup, nih itu kita dapat 3 2 0 3 1 2 0 3 1. Nah, setelah ini kita menggunakan determinan matriks 2 kali 2. Nah, ini kan matriks 2 kali 2. Nah, kita harus mencari determinannya step ini. Nah, ini menggunakan determinan matriks 2 kali 2, yaitu adalah diagonal utama dikali diagonal samping. Setelah kita dapat hasil determinan diagonal utama dikali diagonal sampingnya, step ini dikali dengan yang ada di depan ini, syarat-syaratnya, yaitu plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Kita langsung kita cari aja. Itu adalah 3 kali 1 adalah 3, 2 kali 2 4 ya. Ini 1 kali 3 3 dikurang 2 kali 2 4, 3 kurang 4 1. Nah, di sini minus plus tetap plus hasilnya. Dan di sini 3 kali 3 9 dikurang 2 kali 2 4, berarti 9 kurang 4 adalah 5. Nah, di sini kan ada minus, berarti kita kali minus 5 dikali min 5. Itu kita cari lagi, sama diagonal utama dikali diagonal samping 2 kali 1. 3 kali 2 6 kurang 2 itu 4, tetap 4 kena di sini plus. Itu kita cari lagi yang keduanya, yaitu 3 kali 0 0, 1 kali 2 2, berarti kan ada min tuh, 0 dikurang 2, itu hasilnya min 2. Karena ketemu min, jadi min ketemu min plus, jadi adalah 2. Selanjutnya ini 2 kali 3 6, 2 kali 1 2, jadi 6 dikurang 2 adalah 4 dan 2 kali 3 6 kurang 2 ya, betul. Sekarang 2 kali 2 4 4
kurang 0, karena 2 kali 0 4, 0, karena ketemu min jadinya min 4. Selanjutnya kita sama kali juga ini dengan jawaban utama dan jawaban samping. 2 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, min 1, 2 kali 2, 4, 4 kurang 3, 1, karena ada min 1, dan itu 1 kali 2, 2, 3 kali 0, 0, ya di sini 2. 4 kurang 3, 1 ya, 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 1. Nah ini 1 ya. Oke. Nah ini adalah koefisien matriks A. Oke. Ini adalah koefisiennya. Itu kita tulis ini, kita hapus. Kita sudah dapat yaitu koefisien A nya adalah 1, min 5, 4, 2, 4, min 4, min 1, min 1, 2. Lanjut ke koefisiennya, kita masukin adalah koefisien A nya. Oke, kita lanjutkan. Tadi koefisien A nya kita ketemu min 1, min 5, 4, 2, 4, min 4, min 1, min 1, 2. Nah selanjutnya kita ke nih, kan yang ditanyakan bukan koefisien A tapi A join. Nah gimana mencari A join-nya? Yaitu A join itu sama dengan kofaktor A transport ya. Berarti kita harus transportkan kofaktor ini. Oke, kita transportkan dulu koefisien A transport. Itu adalah sudah dijelaskan, yaitu transport itu adalah mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris ya. Berarti baris dari min 1, min 5, 4 ini menjadi kolom, min 1, min 5, 4 ini jadi baris kedua jadi kolom juga, 2, 4, min 4, min 1, min 1, 2. Nah ini adalah kofaktor A transport. Selanjutnya kita masukin ya, rumusnya, yaitu adalah A transport sama dengan 1 per determinan kali A join, yaitu 1 per 2 dikali. Nah ini A-nya ya, karena kalau faktor tadi adalah A itu adalah faktor transport, ini kan sudah menjadi transport ya. A transport sudah berubah menjadi transport. Kita masuki ke A join ya. Nah, 4, 1, 5, 4, 2, 4, 1, 2. Nah, ini adalah faktor A transport ya, yang udah dicari sebelumnya. Dan itu kalau kita udah dapat, kita kalikan ini satu-satu, 1 per 2 dikali min 1, 1 per 2 kali 2 kali min 1 kali min 5. Ini 1 per 2 dikali semua, dari min 1, 2, min 1, min 5, 4, min 1, 4, min 4 dan 2. Kita kalikan
min 1 kali setengah kali min 1 itu adalah min setengah. Setengah kali 2 1, setengah kali min 1 min setengah. Setengah kali min 5 itu adalah 5/2. Setengah kali 4 itu 2. Setengah kali min setengah ini, oke. Setengah kali 4 2. Setengah kali min 4 itu adalah min 2. Setengah kali 2 itu adalah 1. Nah, ini adalah hasil dari transport, yaitu dengan invert matriks A 3x3 ya. Dan ini adalah hasilnya, yaitu inputnya. Dan cara tadi sudah mencari determinan menggunakan kofaktor. Kofaktor adalah menambahkan dua bilangan kolom ke depan, yaitu untuk mencari ajuinya dengan cara kofaktor transport. Itu ada tadi sudah dijelaskan dan dimasukkan ke rumus inverse. Itu ada 1 per determinan kali ajoin. Yang kita ketahui kita dapat determinan itu adalah 2, yaitu kofak ajoinnya mendapatkan min 1 2 min 1 min 5 4 min 1 4 min 4 dan 2, dan hasilnya adalah ini min setengah 1 min setengah min 5/2 2 min setengah 2 min 2 1. Inilah adalah hasil dari matriks 3x3.